Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Mikael berarti siapa seperti Allah, Gabriel berarti keperkasaan Allah, dan Rafael berarti pengobatan Allah, oleh Santo Gregorius Agung. Pujilah Tuhan, hai semua malaikatnya, hai pahlawan perkasa, pelaksana titahnya yang memperhatikan segala sabdanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, penyelenggaraanmu sungguh mengagumkan. Malaikat dan manusia Kau panggil mengabdi Engkau. Kami mohon semoga mereka yang berada di hadapan-Mu dan mengabdi-Mu, bagi kami menjadi duta sukacita-Mu dan pelindung kedamaian-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus yaitu Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Malaikat Agung. Mikael yang berarti siapakah yang sama dengan Allah, adalah malaikat agung Allah dan panglima bala tentara surga. Dalam iman Kristiani, Mikael dikenal sebagai pembela kaum beriman dalam menghadapi serangan musuh. Cerita-cerita klasik tentang malaikat agung Mikael umumnya bersumber pada kitab Wahyu Yohanes yang menggambarkan pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Dalam wahyunya, Yohanes menulis, Mikael bersama malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, sebab mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Lalu Yohanes mendengarkan suara nyaring di surga. Sekaranglah saatnya Allah menyelamatkan umatnya. Sekarang Allah sudah menunjukkan kuasanya sebagai Raja. Sekarang Raja penyelamat yang dijanjikannya itu menunjukkan kekuasaannya, sebab yang menuduh saudara-saudara kita di hadapan Allah siang dan malam sudah dikeluarkan dari surga. Mikael bersama malaikat-malaikat baik telah mengalahkan Lucifer dengan sahabat-sahabatnya. Orang-orang Kristen yang rela mengorbankan nyawanya sudah menang berkat darah Kristus dan sabda ilahi. Namun setan tetap maju menjatuhkan manusia di hadapan Tuhan, dan setan tetap berusaha menjatuhkan manusia dari Tuhan. Akan tetapi orang beriman yang bersekutu dengan Mikael menang, karena Mikael adalah pembela kaum beriman dari segala serangan musuh yang jahat. Selain itu diceritakan bahwa pada waktu Roma terserang wabah, Paus Gregorius melihat malaikat Mikael tengah menghunus pedangnya di atas makam Kaisar Adrian, yang sekarang disebut Benteng Santo Angelo. Orang-orang Negro Amerika bernyanyi, Michael rocked the boat as whore, Alleluia. Lagu ini mengingatkan tradisi tentang Santo Mikael sebagai penerima dan pengawal jiwa orang meninggal. Dalam kitab Daniel kita baca uraian sang nabi, dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Lalu selanjutnya Daniel berkata, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberikan akal budi kepadamu untuk mengerti. Dari peran malaikat Gabriel, kita tahu bahwa Gabriel menjadi utusan Allah untuk menyampaikan kepada manusia berita keselamatan dari Allah. Ia memberikan penerangan ilahi kepada manusia sehingga terbukalah budi dan hati manusia untuk memahami dan meyakini kehendak Allah. Umat Kristen menghormati malaikat Rafael sebagai tabib Allah yang diutus untuk menyembuhkan manusia dari penyakit dan menguatkan kelemahan jiwanya serta membebaskan manusia itu dari perhambatan setan. Demikianlah kisah riwayat orang kudus Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, seorang malaikat agung. Bacaan pertama,
1000 kali beribu-ribu orang melayani dia. Pembacaan dari nubuat Daniel. Aku, Daniel, melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawan, seorang serupa anak manusia. Ia menghadap yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Engkau akan melihat malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu itu, Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan renungan tentang kekuatan Tuhan. Alkitab memiliki banyak bagian yang mengacu pada malaikat, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Lebih jauh, Perjanjian Baru sering menyebutkan tentang malaikat pada saat-saat penting. Ada malaikat yang memberi pesan kepada Maria, Yusuf, dan para gembala. Malaikat yang melayani Kristus setelah pencobaannya di padang gurun, malaikat mengunjungi Kristus dalam penderitaannya, malaikat di makam Kristus yang bangkit, dan para malaikat yang membebaskan Rasul Petrus dan Paulus dari penjara. Namun itu hanya membuat dua referensi untuk malaikat agung. Mereka ada di Yudas 9 di mana Mikael adalah penghulu malaikat, dan di 1 Tesalonika 4 ayat 16 di mana suara penghulu malaikat akan didengar pada saat kedatangan kembali Kristus. Gereja Katolik Roma menghormati 3 malaikat agung, yaitu Mikael, Gabriel, dan Rafael. Mikael dalam bahasa Ibrani berarti siapakah yang seperti Tuhan, atau siapakah yang setara dengan Tuhan. Santo Mikael telah digambarkan sejak masa Kristen awal sebagai seorang komandan yang memegang tombak di tangan kanannya untuk menyerang iblis, dan di tangan kirinya sebuah cabang palem hijau yang melambangkan kemenangan atas kejahatan. Jadi Gabriel berarti kekuatan Tuhan. Dia adalah pembawa misteri Tuhan, terutama inkarnasi Tuhan dan semua misteri lain yang terkait dengannya. Dia digambarkan memegang lentera yang menyala untuk melambangkan bahwa hanya Tuhan yang dapat menjelaskan misteri. Rafael berarti Tuhan penyembuh. Dia disebutkan dalam kitab Tobit 3 ayat 17 dan 12 ayat 15. Ya, Rafael digambarkan sedang menuntut Tobit dengan tangan kanannya dan memegang kendi pualam milik dokter di tangan kirinya. Perayaan pesta 3 malaikat agung berfokus pada 3 aspek Tuhan. Itu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu maha kuasa dan menang atas kejahatan. Juga misteri hidup dan mati,
dan penderitaan kejahatan ada di tangan Tuhan juga merupakan sumber dari segala misteri. Tuhan juga penyembuh kita yang mengampuni dosa-dosa kita dan menguatkan kita dengan kasih-Nya. Semoga Tuhan juga memperkuat iman kita sehingga saat kita berkumpul dalam Ekaristi, kita juga akan menyadari kehadiran malaikat dan malaikat agung yang bergabung dengan kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu dengan sebulat hati. Aku bermazmur bagimu di hadapan para malaikat. Marilah kita berdoa kepada malaikat agung Santo Mikael oleh Paus Leo yang ke-13. Malaikat agung Santo Mikael, belalah kami dalam peperangan. Jadilah pelindung kami dalam melawan segala kejahatan dan jebakan setan. Kami mohon dengan rendah hati agar Allah menaklukkan dan Engkau, oh Panglima Bela Tentara Surgawi, dengan kuasa ilahi, usirlah ke neraka setan dan semua roh jahat yang berkeliaran di seluruh dunia, yang hendak menghancurkan jiwa-jiwa. Amin.